Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rizky Fatikasari dengan NIM 71014225352 dari mata kuliah Pendidikan Konservasi. Di sini saya akan memberikan sumbangan dan masukan mengenai konservasi sumber daya alam dan lingkungan beserta implementasinya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, manusia bergantung pada sumber daya alam. Pemakaian terus-menerus tanpa disadari akan membuatnya berkurang, rusak, atau bahkan habis. Lalu, cara apa yang bisa kita lakukan agar sumber daya alam tidak habis? Nah, salah satu caranya dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan sumber daya alam berkelanjutan berasal dari bidang manajemen sumber daya terbarukan. Untuk mendukung hal tersebut, diterapkan prinsip ekoefisiensi. Prinsip ekoefisiensi menyatakan bahwa bahan dan energi yang tidak termanfaatkan dalam suatu sistem proses produksi akan terbuang menjadi limbah, yaitu padat, cair, dan gas, dan menyebabkan meningkatnya masalah lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisiensi. Yang pertama, ada sumber daya air. Kedua, sumber daya laut dan perikanan. Ketiga, sumber daya tambang. Keempat, pengelolaan limbah. Dan yang kelima, pengelolaan sumber hutan. Sumber daya air. Sumber daya air menghemat penggunaan air dan reboisasi guna menyimpan cadangan air. Sanitasi air sungai, air sumur melalui penggunaan pot klorinasi untuk mengembalikan kualitas air. Lalu, sumber daya laut dan perikanan. Mengatasi overfishing atau membatasi jumlah tangkapan, mengatur waktu tangkap, dan melestarikan laut dan pantai. Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia untuk mengambil ikan. Sumber daya tambang, dengan cara melakukan penghematan pemakaian bahan-bahan tambang dan mencari bahan pengganti yang sama kegunaannya dengan bahan tambang tersebut. Pengelolaan limbah. Langkah yang dapat kita lakukan untuk mengelola limbah rumah tangga yaitu: yang pertama, dengan memilah sampah, kita bisa menyiapkan tempat untuk sampah organik dan sampah anorganik agar tidak tercampur. Kedua, memanfaatkan sampah organik, misalnya menjadi pupuk kompos untuk berkebun. Yang ketiga, mengelola sampah anorganik, misalnya plastik bekas menjadi bunga hias, botol bekas menjadi tempat pensil. Dan yang keempat, meminimalisir penggunaan plastik. Diharapkan masyarakat mau membawa kantong belanja sendiri agar dapat digunakan berulang kali. Pengelolaan sumber hutan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan reboisasi hutan yang gundul. Kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Dan yang ketiga, menerapkan sanksi berat bagi mereka yang melanggar pengelolaan hutan. Nah, cara-cara tersebut dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan agar tetap terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.